Malam mulai turun perlahan di pedalaman Kalimantan. Langit yang sejak sore berwarna jingga kini berubah menjadi gelap pekat, seolah menelan seluruh cahaya yang tersisa. Hutan rimba yang mengelilingi sebuah desa kecil itu tampak seperti dinding hitam yang hidup, diam, tapi terasa mengawasi. Desa itu bernama Desa Pematang Rawa. Sebuah desa terpencil yang hanya bisa dijangkau lewat sungai dan jalan tanah berlumpur. Tak banyak orang luar yang tahu keberadaannya. Bahkan di peta pun, desa itu hanya titik kecil yang mudah diabaikan. Namun bagi warga yang tinggal di sana, tempat itu bukan sekadar rumah, melainkan tempat yang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Suara perahu kayu berderak pelan saat membelah air sungai yang keruh. Di atasnya, duduk seorang pria muda bernama Rian. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh rasa penasaran. Ia baru saja tiba dari kota. Tujuannya sederhana, mencari pekerjaan dan memulai hidup baru. Ia mendapat kabar bahwa di desa ini dibutuhkan tenaga untuk membantu di perkebunan milik seorang juragan tua. Namun sejak pertama kali menginjakan kaki di dermaga kecil desa itu, Rian sudah merasakan sesuatu yang aneh. Tidak ada suara riuh seperti desa pada umumnya. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada tawa. Yang ada hanya tatapan. Warga desa berdiri di kejauhan, memperhatikan Rian dengan ekspresi datar. Beberapa berbisik pelan. Yang lain langsung masuk ke rumah begitu mata mereka bertemu dengan mata Rian. Seolah kehadirannya tidak diharapkan. Kalau sudah maghrib, jangan keluar rumah. Suara berat itu datang dari seorang pria tua yang menjemput Rian di dermaga. Namanya Pak Darto. Tanpa basa-basi, kalimat itu langsung meluncur. Rian sempat mengernyit. "Kenapa, Pak?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap hutan di kejauhan. Lama. Lalu kembali menatap Rian dengan wajah serius. "Di sini, malam bukan untuk manusia." Kalimat itu menggantung. Dan entah kenapa, membuat tengkuk Rian merinding. Rumah yang ditempati Rian berada di pinggir desa. Sebuah rumah kayu sederhana yang menghadap langsung ke arah hutan. Di siang hari, pemandangan itu terasa biasa saja. Namun saat malam tiba, hutan itu berubah. Pepohonan tinggi tampak seperti bayangan raksasa yang berdiri diam. Angin malam membuat dedaunan bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan panjang yang tak jelas. Dan yang paling aneh, tidak ada suara serangga, tidak ada jangkrik, tidak ada kehidupan. Sunyi, tapi menekan. Malam pertama Rian di desa itu tidak berjalan tenang. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara. Pelan, samar, seperti tangisan. Rian membuka mata perlahan. Ia duduk di tempat tidur, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Dan suara itu kembali terdengar. Tangisan bayi. Lirih, seperti dari kejauhan, tapi juga terasa dekat. Rian mengernyit. "Bayi?" Ia bangkit dan berjalan menuju jendela. Di luar, hanya gelap. Tidak ada rumah lain di dekat tempat tinggalnya. Tidak mungkin ada bayi di sekitar sana. Namun suara itu terus terdengar. Tangisan yang semakin lama, semakin menusuk telinga. Brak! Tiba-tiba sesuatu menghantam dinding luar rumah. Rian terkejut. Ia menahan napas. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Suara itu bukan seperti benda jatuh biasa. Lebih seperti sesuatu yang hidup. Pelan, Rian membuka sedikit jendela kayu itu. Angin malam langsung menerobos masuk, membawa aroma yang membuatnya langsung meringis. Bau amis. Seperti darah. Rian mengintip keluar. Kosong. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia hendak menutup jendela, ia melihat sesuatu. Di atas pohon besar di depan rumahnya. Sesuatu yang bergerak cepat. Seperti bayangan. Melintas, lalu hilang. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Digantikan oleh suara lain. Tawa. Pelan. Serak. Dan bukan suara manusia biasa. Rian membeku di tempatnya. Tubuhnya dingin. Nalurinya mengatakan satu hal. Ia tidak sendirian malam itu. Keesokan paginya, Rian mencoba menanyakan kejadian semalam.
Namun setiap kali ia menyebut tentang suara tangisan, warga desa langsung berubah. Wajah mereka pucat. Beberapa bahkan langsung pergi tanpa menjawab. Hingga akhirnya, seorang nenek tua berbisik pelan saat berpapasan dengannya. Kalau sudah dengar tangisan, berarti kamu sudah dilihat. Rian menelan ludah. Dilihat? Oleh siapa? Nenek itu menatapnya dalam-dalam. Matanya kosong, tapi penuh ketakutan. Lalu ia berbisik. Jangan pernah keluar malam, apalagi kalau ada ibu hamil di dekatmu. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah hutan, membawa suara samar, seperti sesuatu sedang memanggil. Pagi di desa Pematang Rawa tidak pernah benar-benar terasa hangat. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Bahkan saat matahari sudah cukup tinggi, udara lembab menempel di kulit, membawa aroma tanah basah, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau yang tertinggal dari malam. Rian duduk di depan rumah kayunya, menatap ke arah hutan. Pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam. Tangisan bayi, bayangan di atas pohon, dan tawa itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya halusinasi. Mungkin karena kelelahan perjalanan. Namun satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Bau amis itu terasa nyata. Jangan sering melamun ke arah sana. Suara itu mengagetkan Rian. Ia menoleh dan melihat seorang pria parubaya berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Namanya Pak Rahman, salah satu pekerja kebun. Rian mencoba tersenyum. "Pak, saya mau tanya sesuatu." Pak Rahman langsung menghela napas panjang. Seolah sudah tahu apa yang akan ditanyakan. "Kalau soal suara semalam, mending kamu lupakan." Rian terdiam. "Bapak tahu?" Pak Rahman tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan di bangku kayu, lalu menatap hutan cukup lama. "Ada hal-hal di desa ini," katanya pelan, "yang lebih baik tidak kamu cari tahu." Namun rasa penasaran Rian sudah terlanjur tumbuh. "Pak, itu suara bayi, kan?" tanya Rian pelan. Pak Rahman menatapnya tajam. Lama. Hingga akhirnya ia berbisik. "Kalau kamu dengar tangisan bayi di malam hari, padahal tidak ada bayi." Ia berhenti sejenak. "Itu bukan bayi." Angin tiba-tiba berhembus. Daun-daun bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan yang saling menyahut. Rian merasakan tengkuknya merinding. "Lalu, itu apa, Pak?" Pak Rahman menelan ludah, seolah berat untuk mengucapkannya. Namun akhirnya, kata itu keluar juga. "Oh Kuyang." Suasana mendadak terasa lebih dingin. Bahkan burung-burung yang tadi terdengar kini mendadak diam. Seolah nama itu tidak boleh disebut sembarangan. Rian mengernyit. "Kuyang." Pak Rahman mengangguk pelan. "Itu bukan hantu biasa," lanjutnya. "Dia, dulunya manusia." Rian menatap serius. Pak Rahman mulai bercerita. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. "Dulu, ada perempuan di desa ini. Cantik. Tapi dia haus akan satu hal, keabadian. Dia tidak mau tua, tidak mau mati. Lalu, dia belajar ilmu hitam." Rian menelan ludah. Pak Rahman melanjutkan. "Untuk mendapatkan kekuatan itu, dia harus melakukan ritual. Ritual yang membuat tubuhnya terpisah. Kepalanya akan terbang, dengan isi tubuhnya menggantung." Rian langsung merinding. Bayangan semalam terlintas di kepalanya. Sesuatu di atas pohon. Bergerak cepat. "Dia hidup dari darah," kata Pak Rahman pelan. "Terutama darah bayi." DG. Jantung Rian seperti berhenti sesaat. "Makanya," lanjut Pak Rahman, "di desa ini, ibu hamil selalu dijaga ketat. Karena bagi Kuyang, mereka adalah mangsa." Rian mengingat kembali kata-kata nenek kemarin. "Apalagi kalau ada ibu hamil di dekatmu." "Tapi Pak," Rian mencoba berpikir logis. "Itu kan cuma cerita, ya?" Pak Rahman langsung menatapnya tajam. Tatapan yang berbeda. Lebih dalam. Lebih gelap. "Kamu pikir semua yang kamu dengar semalam itu cerita?" Suasana hening.
Hanya suara angin dan detak jantung Rian yang semakin cepat. Tiba-tiba, seorang wanita berteriak dari arah tengah desa. "Tolong! Tolong!" Rian dan Pak Rahman langsung berdiri. Orang-orang mulai keluar rumah. Keributan terjadi. Saat Rian mendekat, ia melihat seorang ibu muda menangis histeris di depan rumahnya. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat seperti mayat. Suara itu datang lagi, katanya terbata-bata. Di atas atap, dia mengintip. Rian mendongak ke arah atap rumah itu. Kosong. Namun, ada sesuatu yang membuat darahnya langsung dingin. Di pinggiran atap, terlihat bekas, seperti lendir, bercampur darah. Masih basah, menetes perlahan ke tanah. Dan di saat itu, angin kembali berhembus dari arah hutan, membawa suara yang sangat pelan, namun jelas. Tangisan bayi. Pak Rahman langsung berbisik cepat. "Masuk rumah. Sekarang." Namun sebelum Rian sempat bergerak, ia melihat sesuatu. Di antara pepohonan, jauh, tapi terlihat, sepasang mata merah, menatap lurus ke arahnya. Dan perlahan, sesuatu itu tersenyum. Sejak kejadian pagi itu, suasana desa Pematang Rawa berubah. Tidak ada lagi aktivitas santai. Warga terlihat gelisah. Pintu-pintu rumah mulai ditutup lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam, desa itu sudah seperti mati. Tegang. Seolah semua orang sedang menunggu sesuatu. Rian berdiri di depan rumahnya, memperhatikan satu persatu warga yang masuk ke rumah masing-masing. Tak ada yang berbicara, tak ada yang saling menyapa. Hanya langkah cepat dan tatapan penuh ketakutan. "Masuk." Suara Pak Darto terdengar dari belakang. Rian menoleh. "Mulai malam ini, jangan buka pintu untuk siapapun." Kalimat itu terasa berat. Rian mengangguk pelan, meski dalam hatinya penuh pertanyaan. Malam pun turun. Lebih gelap dari biasanya. Langit tertutup awan tebal. Tidak ada bulan. Tidak ada bintang. Hanya hitam yang menekan dari segala arah. Di dalam rumah, Rian mencoba tidur. Namun matanya sulit terpejam. Pikirannya terus kembali ke satu hal. Mata merah di hutan itu. Jam dinding tua berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Hingga akhirnya, semua suara itu berhenti terasa penting. Karena suara lain mulai muncul. Hiks, hiks. Tangisan itu kembali. Lebih jelas. Lebih dekat. Rian langsung membuka mata. Tubuhnya kaku. Ia tidak perlu memastikan lagi. Itu suara yang sama seperti semalam. Tangisan bayi. Namun kali ini, ada yang berbeda. Suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari atas rumahnya. Hiks, hiks. Suara itu tepat di atas atap. Seperti ada sesuatu yang merangkak perlahan. Kayu-kayu atap berderit halus. Kreet, kreet. Rian menahan napas. Jantungnya berdetak keras. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia teringat pesan Pak Darto. Jangan buka pintu untuk siapapun. Tapi, tidak ada yang bilang tentang atap. Brak. Sesuatu tiba-tiba menghantam bagian atas rumah. Debu-debu kayu berjatuhan dari langit-langit. Rian refleks mundur. Lalu, perlahan, sesuatu mulai bergerak di atasnya. Menggesek, menyeret, seperti tubuh yang basah. Dan kemudian, hiks, hiks. Tangisan itu berubah. Tidak lagi terdengar seperti bayi biasa. Ada nada lain di dalamnya. Lebih dalam, lebih serak. Seperti sesuatu yang sedang menahan lapar. Rian tidak tahan lagi. Dengan langkah pelan, ia mendekati jendela. Tangannya gemetar saat membuka sedikit celah. Angin malam langsung masuk. Dingin. Dan bau itu kembali. Bau amis. Lebih kuat dari sebelumnya. Seperti darah segar yang baru saja tumpah. Rian mengangkat pandangannya perlahan. Ke arah atap rumahnya. Dan disitulah, ia melihatnya. Sesuatu sedang merayap di atas genteng.
Awalnya hanya bayangan. Namun saat cahaya samar dari dalam rumah menyentuhnya, bentuk itu mulai terlihat jelas. Rian membeku. Matanya membesar. Napasnya tercekat. Itu bukan manusia. Sebuah kepala. Dengan rambut panjang kusut menjuntai. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya merah menyala. Dan di bawahnya, organ tubuhnya tergantung. Basah. Berdenyut pelan. Meneteskan darah ke genteng. Kuyang. Makhluk itu berhenti. Perlahan. Kepalanya menoleh. Langsung ke arah jendela. Ke arah Rian. Mata mereka bertemu. Senyum tipis terbentuk di wajah makhluk itu. Bibirnya terbuka. Memperlihatkan gigi-gigi tajam yang dipenuhi darah. Lalu. Hiks. Hiks. Tangisan itu berubah menjadi tawa. Rian mundur dengan napas terengah. Tubuhnya lemas. Pikirannya kosong. Namun teror belum berhenti. Dari arah dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara lain. Kreet. Pintu belakang rumahnya perlahan terbuka sendiri. Angin masuk lebih kencang. Lampu minyak bergoyang. Bayangan di dinding bergerak liar. Dan di sela suara angin, terdengar bisikan. Pelan, tepat di telinga Rian. Darah, hangat. Rian membeku. Karena ia sadar. Makhluk itu tidak hanya di luar. Pagi itu, Rian tidak tidur sama sekali. Matanya sembab. Tubuhnya lemas. Namun pikirannya justru semakin tajam. Dipenuhi bayangan makhluk semalam. Kepala terbang. Organ yang menjuntai. Dan bisikan di dalam rumahnya sendiri. Saat matahari mulai naik, Rian langsung keluar rumah. Ia butuh jawaban. Bukan sekadar cerita. Bukan sekadar larangan. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang mengincarnya. Namun seperti sebelumnya, setiap kali ia mencoba bertanya pada warga, jawaban yang ia dapatkan hanya satu. Diam. Tatapan kosong. Dan langkah yang menjauh. Hingga akhirnya, seorang anak kecil menghampirinya. Usianya sekitar 8 tahun. Wajahnya pucat. Matanya cekung seperti kurang tidur. Anak itu menarik pelan ujung baju Rian. Om, semalam lihat, ya? Rian terdiam. Perlahan ia mengangguk. Anak itu langsung menatap ke arah hutan. Lama. Seolah takut sesuatu sedang mengawasi. Ada yang tahu cara menghentikannya, bisik anak itu. Rian langsung fokus. Siapa? Anak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rimba lebat di ujung desa. Dia. Jangan dengarkan anak itu. Tiba-tiba suara keras memotong. Seorang ibu berlari mendekat, menarik anak itu dengan kasar. Masuk. Jangan ngomong macam-macam. Anak itu tidak melawan. Namun sebelum ditarik pergi, ia sempat berbisik lagi. Kalau mau selamat, cari dia sebelum malam. Rian berdiri terpaku. Matanya perlahan beralih ke arah hutan. Tempat yang sejak awal terasa tidak biasa. Siang itu, tanpa memberitahu siapapun, Rian memutuskan masuk ke hutan. Langkahnya pelan. Tanah basah membuat kakinya beberapa kali hampir terpeleset. Semakin jauh ia masuk, semakin sunyi suasana. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Hanya napasnya sendiri. Dan detak jantung yang mulai tidak beraturan. Hutan itu terasa hidup. Bukan dalam arti biasa, tapi seperti sedang memperhatikan. Beberapa kali Rian merasa seperti melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah gubuk tua, terbuat dari kayu lapuk, berdiri sendiri di tengah hutan. Atapnya miring. Dindingnya penuh lumut. Namun ada satu hal yang membuat Rian merinding. Di depan gubuk itu, tergantung sesuatu. Seikat, organ hewan. Masih segar. Masih meneteskan darah. Rian menelan ludah. Langkahnya melambat. Namun rasa penasaran mendorongnya mendekat. Kreet. Pintu gubuk itu tiba-tiba terbuka sendiri. Rian langsung berhenti. Napasnya tertahan. Dari dalam, keluar seorang wanita tua.
Tubuhnya kurus. Rambutnya panjang. Sebagian sudah memutih. Kulitnya keriput. Namun matanya menyala merah. Rian mundur satu langkah. Namun wanita itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya menatap. Dalam. Menusuk. Kamu sudah dilihat. Suaranya serak. Berat. Seperti berasal dari dua dunia berbeda. Rian mencoba bicara. Mak, saya. Diam. Wanita itu langsung memotong. Ia menghirup udara perlahan. Seperti mencium sesuatu. Baunya sudah menempel di kamu. Katanya pelan. Bau darah, bau mangsa. Tubuh Rian langsung dingin. Dia datang semalam, kan? Lanjut wanita itu. Rian mengangguk pelan. Wanita itu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak menenangkan. Justru menyeramkan. Itu baru awal. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pepohonan bergoyang. Suara gesekan daun terdengar seperti bisikan ribuan suara. Mak, itu apa sebenarnya? Tanya Rian, suaranya bergetar. Wanita itu menatap ke arah langit hutan yang tertutup. Lalu berbisik. Dia bukan sekadar makhluk. Dia adalah kutukan. Rian menelan ludah. Dulu, lanjut wanita itu. Aku juga seperti dia. DG. Rian membeku. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah lehernya sendiri. Aku pernah terbang. Seperti itu. Suasana mendadak terasa jauh lebih dingin. Tapi aku gagal. Gagal melepaskan diri dari rasa lapar. Matanya berubah. Lebih gelap. Lebih dalam. Dan sekarang, ia menatap langsung ke mata Rian. Aku menunggu. Siapa yang akan menggantikanku? Rian mundur beberapa langkah. Panik mulai menguasai. Tenang, kata wanita itu pelan. Tadi malam, dia tidak membunuhmu. Itu artinya. Ia tersenyum lebar. Kamu dipilih. Angin berhenti. Hutan kembali sunyi. Namun sebelum Rian sempat bertanya, dari atas pepohonan, tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar. Hiks, hiks. Tangisan bayi. Wanita tua itu langsung menatap ke atas. Wajahnya berubah tegang. Lari. Rian terdiam. Lari. Suara itu menggema. Dan di detik berikutnya, sesuatu jatuh dari atas pohon. Brak. Tepat di depan mereka. Tanah terciprat. Daun berhamburan. Perlahan. Sesuatu itu bangkit. Kepala itu dengan rambut panjang kusut, dan organ yang menjuntai, masih basah. Matanya merah. Dan kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Makhluk itu berdiri, atau lebih tepatnya, melayang. Kepalanya menggantung di udara. Rambutnya kusut menutupi sebagian wajah. Organ tubuhnya menjuntai, berdenyut pelan seperti masih hidup, meneteskan darah segar ke tanah. Tap, tap, tap. Suara tetesan itu terdengar jelas di tengah sunyi hutan. Rian membeku. Kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Matanya terpaku pada makhluk itu. Kuyang. Makhluk itu menatap Rian. Lama. Dalam. Seolah sedang menilai. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang sama seperti semalam. Dingin. Lapar. Lari. Bisik wanita tua di belakang Rian. Namun tubuh Rian belum bisa bergerak. Tiba-tiba, makhluk itu melesat. Cepat. Sangat cepat. Sekarang. Wanita tua itu berteriak. Seperti tersadar, Rian langsung berbalik dan berlari. Semak-semak ia terobos tanpa arah. Duri-duri menggores kulitnya. Namun ia tidak peduli. Di belakangnya, terdengar suara sesuatu mengejar. Hiks, hiks. Tangisan itu kini bercampur dengan tawa. Suara itu semakin dekat. Jangan menengok, teriak wanita tua dari kejauhan. Rian terus berlari. Napasnya memburu. Jantungnya seperti mau meledak. Namun, insting manusia terkadang lebih kuat dari logika. Ia menoleh. Dan itulah kesalahan terbesarnya. Kuyang itu sudah tepat di belakangnya. Begitu dekat.
hingga Rian bisa melihat jelas. Darah segar menetes dari organ yang terbuka. Dan di sela-sela itu, ada sesuatu yang bergerak. Seperti janin kecil. Rian berteriak keras. Kakinya terpeleset. Ia jatuh menghantam tanah. Makhluk itu melayang di atasnya. Perlahan turun. Mulutnya terbuka lebar. Lebih lebar dari manusia normal. Dan tepat saat itu, pergi. Wanita tua muncul dari belakang, melemparkan sesuatu. Cairan hitam menyembur ke arah Kuyang. Makhluk itu menjerit. Suara jeritannya melengking tinggi, menusuk telinga. Ia mundur cepat, melayang menjauh ke atas pepohonan. Dalam sekejap, ia menghilang. Hutan kembali sunyi. Rian tergeletak di tanah, napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat. Wanita tua berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang. Dia belum selesai, katanya pelan. Dia hanya menunda. Rian mencoba bangkit. Mak, kita harus. Sudah terlambat. Kalimat itu membuat Rian terdiam. Wanita tua itu menatap ke arah desa. Wajahnya berubah pucat. Dia lapar. Angin kembali berhembus. Kali ini, dari arah desa. Membawa sesuatu. Bau amis. Lebih kuat dari sebelumnya. Rian langsung menoleh. Dan tanpa menunggu lagi, ia berlari menuju desa. Sesampainya di sana, suasana sudah berubah. Kerumunan warga berkumpul di satu rumah. Tangisan pecah di mana-mana. Jeritan histeris memenuhi udara. Rian mendorong masuk. Dan saat ia melihat ke dalam, tubuhnya langsung kaku. Seorang ibu muda terbaring di lantai. Matanya terbuka lebar. Kosong. Lehernya robek. Darah mengering di sekujur tubuhnya. Namun itu bukan yang paling mengerikan. Perutnya terbuka dan kosong. Bayinya tidak ada. Seorang pria, mungkin suaminya, menangis sambil memeluk tubuh wanita itu. Dia tadi malam dengar suara bayi. Katanya terbata. Aku pikir, cuma mimpi. Rian mundur perlahan. Perutnya mual. Kepalanya berputar. Ia teringat sesuatu. Tangisan semalam. Makhluk itu tidak hanya mengincarnya. Ia memang sedang berburu. Dan hari ini, ia berhasil mendapatkan mangsanya. Di luar rumah, wanita tua berdiri diam. Menatap langit. Lalu berbisik. Sekarang dia semakin kuat. Rian keluar perlahan. Wajahnya pucat. Mak, ini harus dihentikan. Wanita tua itu menoleh. Matanya dalam. Penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kalau mau menghentikannya. Ia mendekat. Kamu harus tahu, siapa dia sebenarnya. Angin berhenti. Karena Kuyang itu. Ia berbisik sangat pelan. Masih tinggal di desa ini. DG. Rian membeku. Dan di saat yang sama, dari balik kerumunan warga, seseorang sedang memperhatikannya. Seorang wanita, dengan senyum tipis, dan mata, yang sekilas, tampak merah. Sejak kematian ibu muda itu, desa Pematang Rawa berubah total. Tidak ada lagi yang berani keluar setelah matahari tenggelam. Bahkan sebelum senja, semua pintu sudah tertutup rapat. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Seolah seluruh desa berusaha menghilang dari sesuatu. Namun Rian tahu, itu sia-sia. Karena makhluk itu sudah memilih. Malam itu, Rian tidak sendirian di rumahnya. Pak Darto duduk di sudut ruangan, membawa sebilah parang tua. Wajahnya tegang. Matanya terus mengarah ke pintu dan jendela. Di lantai, terlihat beberapa garis aneh. Lingkaran dengan simbol-simbol yang digambar menggunakan arang dan sesuatu yang berwarna merah gelap. Ini penahan, kata Pak Darto pelan. Selama kamu di dalam lingkaran, dia tidak bisa menyentuhmu. Rian mengangguk, meski hatinya tidak benar-benar yakin. Wanita tua dari hutan juga ada di sana. Ia duduk bersila, memejamkan mata. Bibirnya komat-kamit, seperti membaca sesuatu. Di depannya, ada mangkuk berisi cairan hitam pekat. Dia tidak akan datang langsung, katanya tiba-tiba.
tanpa membuka mata. Dia akan bermain dulu, membuatmu lemah. Rian menelan ludah. Apa maksudnya? Wanita itu membuka mata perlahan, menatap lurus ke arah Rian. Dia akan masuk, tanpa kamu sadari. Angin di luar mulai berhembus. Pelan. Namun membawa suara yang sangat familiar. Hiks, hiks. Rian langsung menegang. Pak Darto menggenggam parangnya lebih erat. Mulai, bisiknya. Lampu minyak tiba-tiba meredup. Bayangan di dinding mulai bergerak aneh. Tangisan itu semakin dekat. Namun kali ini, tidak dari atas. Dari belakang rumah. Brak. Pintu belakang bergetar keras. Seperti ada sesuatu yang menghantamnya dari luar. Jangan buka, teriak Pak Darto. Brak, brak, brak. Suara itu semakin keras. Kayu pintu mulai retak. Dia tidak sabar. Gumam wanita tua. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Seng. Total. Rian menahan napas. Matanya bergerak pelan, mencoba menangkap sesuatu. Dan di saat itulah, tok, tok, tok. Suara ketukan. Namun, bukan dari pintu belakang, melainkan dari pintu depan. Rian menoleh perlahan. Rian, buka, ini aku. Suara itu, lembut, familiar. Itu suara ibunya. DG. Rian membeku. Bu. Pak Darto langsung menoleh cepat. Jangan dengarkan. Namun suara itu kembali. Lebih jelas. Lebih meyakinkan. Rian, ibu kedinginan, buka pintunya. Air mata Rian hampir jatuh. Suara itu, sama persis. Tidak ada bedanya. Ia berdiri perlahan. Langkahnya goyah. Dia tahu, titik lemahmu, bisik wanita tua. Rian. Balik, bentak Pak Darto. Namun Rian sudah terlalu dekat dengan pintu. Tangannya hampir menyentuh gagang. Dan tepat saat itu, dari bawah pintu, menetes sesuatu. Merah. Darah. Rian langsung tersentak. Seolah tersadar dari hipnotis. Ia mundur cepat. Suara di luar berubah. Kenapa? Kamu tidak buka? Nada suaranya berubah. Tidak lagi lembut. Lebih dalam. Lebih serak. Lebih lapar. Tiba-tiba, kraak. Atap rumah jebol. Sesuatu menerobos masuk dari atas. Kayu-kayu berjatuhan. Debu beterbangan. Dan di tengah kekacauan itu, ia muncul. Kuyang. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih mengerikan. Matanya langsung tertuju pada Rian. Lingkaran di lantai mulai bergetar. Garis-garis arang retak perlahan. Dia kuat, gumam wanita tua. Kuyang itu tersenyum. Organ tubuhnya berdenyut cepat. Darah menetes lebih deras. Dan kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia mendekat perlahan. Melayang rendah. Mengitari lingkaran. Seperti predator yang menikmati mangsanya sebelum membunuh. Tolong. Suara itu keluar dari mulutnya. Namun bukan suara makhluk itu. Itu suara Ibu Rian. Rian menutup telinganya. Namun suara itu tetap terdengar. Di dalam kepalanya. Dia masuk ke pikiranmu, kata wanita tua. Tiba-tiba, salah satu garis lingkaran putus. Angin kencang langsung masuk. Lampu padam. Gelap. Dan dalam kegelapan itu, terdengar satu bisikan. Sangat dekat. Tepat di telinga Rian. Kamu, milikku. Rian menjerit. Karena ia sadar. Makhluk itu sudah berada di dalam lingkaran. Gelap. Seng. Dan dingin. Rian tidak tahu berapa lama ia tidak sadar. Saat ia membuka mata, ia sudah tidak berada di dalam rumahnya lagi. Ia berdiri di tengah hutan. Namun bukan hutan yang sama. Kabut tebal menyelimuti segalanya. Pepohonan terlihat lebih tua, lebih hitam, seperti berasal dari masa yang berbeda. Udara terasa berat, seperti bukan dunia manusia. Ini bukan nyata. Suara Rian bergetar. Namun langkah kakinya tetap berjalan. Seolah ada sesuatu yang menariknya masuk lebih dalam.
Di kejauhan, terlihat cahaya. Api. Rian mendekat. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sebuah ritual. Beberapa orang desa berdiri melingkar. Wajah mereka tertutup bayangan. Namun pakaian mereka seperti dari masa lalu. Di tengah lingkaran itu, seorang wanita muda duduk bersimpuh. Wajahnya cantik, namun matanya penuh ambisi. Di depannya terbaring sesuatu. Seorang bayi. Rian mundur perlahan. Tidak, jangan. Namun suaranya tidak terdengar. Ia hanya bisa melihat. Seorang pria tua melangkah maju, membacakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Wanita itu tersenyum. "Aku siap," katanya pelan. Api membesar. Angin berputar. Tanah bergetar. Dan kemudian, jeritan. Bayi itu menangis. Namun tangisannya perlahan berubah menjadi senyap. Rian memejamkan mata. Namun suara itu tetap terdengar. Saat ia membuka mata kembali, wanita itu sudah berubah. Tubuhnya terpisah. Kepalanya terangkat perlahan. Organ dalamnya menggantung. Masih berdarah. Masih hidup. Namun yang paling mengerikan, ia tertawa. Tawa yang sama. Seperti yang Rian dengar selama ini. Kuyang pertama. Bisik sebuah suara. Rian menoleh. Wanita tua dari hutan berdiri di sampingnya. Namun kali ini, wajahnya berbeda. Lebih muda. "Aku ada di sana," katanya pelan. Rian membeku. "Kami semua ada di sana." Wanita itu menunjuk ke arah lingkaran. Dan perlahan, wajah-wajah para warga mulai terlihat jelas. Rian terkejut. Karena beberapa di antaranya adalah orang-orang yang masih hidup di desa sekarang. "Ini tidak mungkin," gumam Rian. "Ini bukan masa lalu biasa," kata wanita itu. "Ini adalah kutukan yang diwariskan." Api tiba-tiba padam. Suasana berubah. Rian kini melihat desa itu. Namun dalam keadaan berbeda. Lebih tua. Lebih gelap. Rumah-rumah terbakar. Jeritan terdengar di mana-mana. Dan di langit, kuyang itu terbang. Tidak sendirian. Ada beberapa. Berburu. Mengambil nyawa. Ritual itu gagal, kata wanita tua. Mereka tidak mendapatkan keabadian. Mereka mendapatkan kutukan. Rian menelan ludah. Dan untuk mempertahankan kekuatan itu, wanita itu menatapnya. Mereka harus terus memberi makan. "DG." Memberi makan? Suara Rian bergetar. Wanita itu mengangguk. Setiap generasi harus ada yang dikorbankan. Rian mundur. Dan sekarang, wanita itu mendekat. "Giliranmu." Tiba-tiba, semua bayangan menghilang. Rian kembali ke dalam rumahnya. Namun, ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, berdiri warga desa. Diam. Menatapnya. Wajah mereka kosong. Namun mata mereka penuh niat. Pak Darto, Pak Rahman, bahkan beberapa wanita yang ia lihat di siang hari. Semua ada di sana. Dan di tengah mereka, wanita yang tadi sempat ia lihat di kerumunan. Ia melangkah maju. Tersenyum. "Sekarang kamu sudah tahu," katanya pelan. Matanya perlahan berubah. Merah. Kuyang itu. Ia mendekat sangat dekat. Bukan satu. Suasana menjadi dingin. "Dan kami." Ia berbisik di telinga Rian. "Menjaganya tetap hidup." Rian gemetar. "Kenapa?" Suaranya hampir tidak keluar. Wanita itu tersenyum. "Karena..." Tiba-tiba, suara tangisan bayi menggema di seluruh ruangan. Heks, heks. Dan dari atas. 1, 2, 3. Beberapa kepala mulai turun dari kegelapan. Mengelilingi Rian. "Karena ini satu-satunya cara kami bertahan." Rian menjerit. Karena ia sadar. Selama ini, ia tidak datang ke desa itu secara kebetulan. Ia dijemput. Rian terjatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal.
Di sekelilingnya, warga desa berdiri diam seperti mayat hidup, menatapnya tanpa belas kasihan. Di atas, beberapa kuyang melayang perlahan. Kepala-kepala itu bergerak pelan, mengitari ruangan. Organ mereka menjuntai, meneteskan darah ke lantai. Tap, tap, tap. Wanita bermata merah itu berdiri tepat di depan Rian. Senyumnya tidak berubah. Tenang. Seolah semua ini sudah direncanakan sejak lama. Kamu pasti bingung, katanya pelan. Rian mengangkat wajahnya. Matanya penuh ketakutan dan kemarahan. Kenapa aku? Wanita itu tertawa kecil. Karena kamu yang paling cocok. DG, apa maksudmu? Wanita itu berjalan memutar pelan, mengelilingi Rian. Tidak semua orang bisa dijadikan wadah, katanya. Tubuh harus kuat, jiwa harus rapuh. Rian menggenggam tangannya. Dan kamu punya keduanya. Pak Darto melangkah maju. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti orang yang Rian kenal. Maaf, nak, katanya pelan. Tapi ini sudah jalan kami. Rian menatapnya tak percaya. Bapak, juga? Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Wanita tua dari hutan maju perlahan. Namun kali ini, wajahnya penuh penyesalan. Aku sudah bilang, ini tidak akan berhenti. Wanita bermata merah langsung menatapnya tajam. Kau gagal dulu. Suasana langsung menegang. Sekarang, jangan mengganggu. Wanita tua itu menggeleng pelan. Dia bukan seperti kita. Semua akan jadi sama. Pada akhirnya, balas wanita itu dingin. Rian mulai memahami sesuatu. Dari awal, suaranya bergetar. Kalian sudah merencanakan ini. Wanita itu tersenyum. Kamu pikir kenapa kamu bisa sampai ke sini? Ingatan Rian tiba-tiba berputar. Pekerjaan di desa. Informasi yang tiba-tiba datang. Orang yang menyuruhnya ke sini. Semua terasa terlalu kebetulan. Siapa yang mengirimku? Tanya Rian pelan. Wanita itu mendekat. Sangat dekat. Lalu berbisik. Orang yang kamu percaya. DG. Rian membeku. Wajah seseorang muncul di kepalanya. Sahabatnya di kota. Orang yang memberi informasi pekerjaan itu. Tidak. Rian menggeleng. Namun wanita itu hanya tersenyum. Dia sudah lebih dulu terikat dengan kami. Dunia Rian terasa runtuh. Ia tertawa pelan. Namun tawa itu penuh keputusasaan. Jadi, aku cuma tumbal. Wanita itu menatapnya lurus. Bukan. Ia mengangkat tangan. Dan dari atas, salah satu kuyang turun perlahan. Lebih besar. Lebih gelap. Matanya lebih merah dari yang lain. Kamu, penerus. Udara terasa semakin berat. Dia yang akan masuk ke dalam tubuhmu. Rian mundur. Namun warga desa langsung menahannya. Pegangan mereka kuat. Tidak manusiawi. Lepaskan aku. Ia berontak. Namun sia-sia. Wanita tua berteriak. Jangan. Kalau dia dipaksa, dia akan jadi lebih buas. Namun wanita bermata merah tidak peduli. Justru itu yang kami butuhkan. Kuyang itu kini melayang tepat di atas kepala Rian. Cairan hitam menetes dari tubuhnya. Jatuh ke wajah Rian. Bau busuk langsung menusuk. Rian menjerit. Tidak, tidak. Makhluk itu membuka mulutnya. Lebar. Tidak wajar. Dan perlahan, ia mulai turun. Menuju kepala Rian. Di detik itu, wanita tua bergerak cepat. Ia melemparkan sesuatu ke arah Rian. Benda kecil. Terbungkus kain. Genggam itu, teriaknya. Refleks, Rian menangkapnya. Dan saat ia membuka genggamannya, sebuah jimat. Begitu ia menyentuhnya, cahaya meledak. Kuyang itu menjerit keras. Semua warga mundur. Pegangan mereka terlepas. Rian jatuh ke lantai. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Ia bangkit dan berlari. Menabrak pintu. Keluar ke kegelapan malam. Di belakangnya, jeritan kemarahan menggema. Kejar dia.
Suara wanita itu berubah. Tidak lagi tenang. Lebih menyeramkan dari sebelumnya. Rian berlari tanpa arah. Masuk ke hutan. Namun ia tahu. Ini belum selesai. Karena sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Denyut. Pelan. Namun nyata. Seperti ada sesuatu yang sudah masuk. Hutan malam itu hidup. Bukan seperti biasanya. Tapi seperti sedang berburu. Rian berlari tanpa arah. Kakinya berdarah karena duri. Napasnya hampir habis. Namun ia tidak berani berhenti. Di belakangnya, suara-suara itu terus mengejar. Hiks, 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 hiks. Tangisan bayi. Bercampur tawa. Bercampur suara kepakan. Dan sesuatu yang menyeret. Mereka semakin dekat. Lari sejauh mungkin. Suara wanita tua terngiang di kepalanya. Namun kali ini, ada suara lain. Lebih dalam. Lebih dekat. Berhenti. Rian tersentak. Ia berhenti sejenak. Menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak perlu lari. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Rian memegangi kepalanya. Keluar dari aku. Namun suara itu justru tertawa. Kamu sudah membukakan pintunya. DG. Tubuh Rian tiba-tiba kejang. Ia jatuh ke tanah. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Lebih sakit dari apapun yang pernah ia rasakan. Seolah tubuhnya sedang dirobek dari dalam. Matanya memutih sesaat, lalu kembali normal. Namun kini, penglihatannya berubah. Ia bisa melihat dalam gelap, lebih jelas, lebih tajam. Dan ia juga bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Jejak di tanah, di pohon, di udara, jejak darah. Dan tanpa sadar, mulutnya berbisik, lapar. Rian langsung menutup mulutnya. Terkejut. Itu bukan aku. Namun tubuhnya mulai bergerak sendiri. Perlahan bangkit. Di kejauhan, ia melihat cahaya. Desa. Dan dari arah itu, ia mencium sesuatu. Darah. Hangat. Tubuhnya langsung menegang. Tidak. Ia menggeleng keras. Jangan, jangan. Namun kakinya melangkah menuju desa. Langkahnya semakin cepat. Lari. Lebih cepat dari sebelumnya. Lebih ringan. Seperti ia bukan lagi manusia biasa. Sementara itu, di atas pepohonan, beberapa kuyang mengikuti. Namun kali ini, mereka tidak menyerang. Mereka hanya mengawasi. Seperti menunggu sesuatu lahir. Rian tiba di pinggir desa. Napasnya terengah. Namun matanya berubah. Sedikit merah. Dari dalam salah satu rumah, terdengar suara. Tangisan bayi. Tubuh Rian langsung menegang. Kakinya melangkah mendekat. Tangannya menyentuh dinding rumah. Dan saat itu, bayangan dirinya terlihat di jendela. Rian membeku. Karena yang ia lihat, bukan dirinya sepenuhnya. Di belakang kepalanya, seperti ada bayangan lain. Kepala lain. Dengan mata merah. Menempel. Rian mundur. Tidak, aku bukan itu. Namun suara itu kembali. Kamu adalah aku sekarang. Tiba-tiba, Rian. Suara wanita tua memecah semuanya. Ia muncul dari balik kegelapan. Terengah. Masih ada waktu, teriaknya. Rian menatapnya. Matanya bergetar. Aku tidak bisa menahannya. Wanita itu mengeluarkan sesuatu. Sebuah botol kecil. Berisi cairan hitam. Ini satu-satunya cara. Kalau kamu minum ini, kamu bisa menolaknya. Rian menatap botol itu. Tangannya gemetar. Dan kalau tidak, wanita itu diam. Lalu menjawab pelan. Kamu akan jadi dia. Sepenuhnya. Tangisan bayi dari dalam rumah semakin keras. Hiks, hiks. Tubuh Rian kembali bereaksi. Naluri itu semakin kuat.
lebih kuat dari akalnya. Ia jatuh berlutut. "Cepat!" teriak wanita itu. Namun di saat yang sama, angin kencang berhembus. Dan dari atas, kuyang besar itu turun. Yang sebelumnya hampir masuk ke tubuh Rian. Kini, tepat di atas mereka, matanya menyala terang. Dan kali ini, ia tidak menunggu lagi. Ia langsung melesat turun, menuju Rian. Wanita tua berteriak, "Pilih, Rian." Waktu seperti melambat. Di satu tangan, botol. Di atas, kematian. Di dalam dirinya, monster yang ingin lahir. Dan di depan, tangisan bayi yang memanggilnya. Rian menutup mata. Lalu, ia membuat pilihan. Waktu seperti berhenti. Angin tidak bergerak. Suara hutan menghilang. Yang tersisa hanya detak jantung Rian. Di satu sisi tangannya, botol cairan hitam itu bergetar pelan. Di sisi lain, tanah di bawahnya retak sedikit. Seolah sesuatu di dalam dirinya sudah tidak sabar keluar. Di atas langit desa, kuyang besar melayang. Matanya merah menyala. Mulutnya terbuka lebar. Dan dari dalam rumah, tangisan bayi semakin keras. "Hex! Hex!" Wanita tua berteriak lagi. "Sekarang, Rian. Pilih sekarang." Rian membuka mata. Air matanya jatuh. "Kalau aku minum ini, aku hidup?" tanyanya pelan. Wanita tua mengangguk. "Tapi kamu akan melawan dia, di dalam tubuhmu sendiri." Rian menatap langit, lalu ke arah rumah, lalu ke tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum pahit. "Dari awal, aku memang sudah tidak hidup normal di sini." Ia menutup mata. "Kalau begitu." Dan tanpa ragu, ia meminum cairan itu. Sun. Seluruh tubuhnya langsung bergetar keras. Rian jatuh ke tanah, menjerit. "Arg!" Dari dalam tubuhnya, sesuatu berteriak balik. Lebih keras, lebih ganas. Kuyang yang selama ini masuk ke dirinya mulai keluar paksa. Dari mulutnya, dari matanya, dari kulitnya. Bayangan hitam terlepas dari tubuh Rian. Berontak di udara. Kuyang besar itu menjerit marah. "Dia milikku." Namun cahaya dari tubuh Rian menyala. Jimat yang ia genggam sebelumnya ikut bereaksi. Simbol-simbol di udara terbakar terang. Wanita tua berbisik, "Sekarang, tahan dia." Rian berdiri dengan susah payah. Matanya setengah hitam, setengah merah. Ia mengangkat tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia melawan. "Pergi dari aku." Cahaya putih meledak dari tubuhnya. Kuyang di udara menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai hancur perlahan. Namun sebelum benar-benar hilang, makhluk itu tertawa. "Terlambat. Dia sudah melihatmu." "DG." Wanita tua langsung menoleh ke Rian. "Jangan dengarkan." Namun semuanya sudah terlambat. Rian terdiam. Karena di dalam pikirannya, ia melihat sesuatu. Desa. Namun bukan desa yang sekarang. Desa yang gelap. Penuh darah. Penuh kuyang. Dan di tengahnya, dirinya sendiri. Berdiri di atas pohon. Dengan mata merah. Tersenyum. Rian mundur. "Tidak, itu bukan aku." Namun suara itu muncul lagi. "Sekarang kamu mengerti. Kita tidak pernah benar-benar mati." Cahaya di tubuh Rian mulai stabil. Kuyang di udara hancur menjadi abu hitam. Jeritannya menghilang. Sun. Hutan kembali tenang. Beberapa hari kemudian, desa Pematang Rawa terlihat berbeda. Lebih sepi, lebih sunyi. Warga tidak lagi banyak bicara. Namun mata mereka masih menyimpan sesuatu. Wanita tua berdiri di pinggir hutan, menatap langit. Pak Darto tidak terlihat lagi. Beberapa warga juga menghilang. Rian tidak ditemukan. Namun malam itu, di dalam hutan, ada suara pelan. "Hicks, Hicks." Seorang pengembara lewat di jalan desa. Ia berhenti,
menoleh ke arah hutan, lalu berbisik. Katanya, Kuyang sudah hilang. Namun saat ia berjalan pergi, dari balik pepohonan, terlihat sesosok bayangan, mengamati, dengan mata merah, dan suara pelan terdengar. Belum. Sunyi. Lalu gelap. Kutukan Kuyang. Darah yang tak pernah benar-benar mati. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang. Desa Pematang Rawa kembali sunyi. Terlalu sunyi. Seolah desa itu sedang menahan sesuatu yang tidak boleh dilepaskan lagi. Beberapa warga mengatakan, Rian berhasil menghilang dari kutukan itu. Ada yang bilang dia selamat. Ada yang bilang dia pergi jauh dari desa itu. Dan tidak pernah kembali lagi. Tapi anehnya, setiap malam di pinggir hutan, masih terdengar suara itu. Hiks, hiks, tangisan bayi. Pelan, lirih. Seolah berasal dari dalam tanah. Dan ketika orang-orang berani mendekat, tidak ada apa-apa. Hanya angin, hanya gelap, dan bau amis yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Wanita tua dari hutan itu juga sudah tidak terlihat lagi. Beberapa bilang dia menghilang di dalam rimba. Beberapa lagi percaya dia tidak pernah benar-benar pergi. Karena kutukan itu tidak pernah butuh penjaga. Ia hanya butuh penerus. Suatu malam, seorang pendatang baru datang ke desa itu. Seorang pria muda. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak tahu, warga sudah ingin memperingatkan dia. Tentang malam, tentang hutan, tentang tangisan itu. Tapi sudah terlambat. Karena sejak langkah pertamanya menginjak tanah desa itu, hutan sudah lebih dulu melihatnya. Dan malam itu, ketika bulan tertutup awan hitam, di atas salah satu rumah kayu tua, terdengar suara kepakan pelan. Wood, wood. Sesuatu bergerak di atas atap. Pelan. Hampir tak terlihat. Dan di balik kegelapan itu, sepasang mata merah perlahan terbuka. Menatap desa. Menatap mangsa baru. Dan suara itu kembali terdengar. Lebih jelas dari sebelumnya. Hiks, hiks. Namun kali ini, tidak hanya satu. Ada banyak. Seolah seluruh hutan ikut menangis. Dan dari kejauhan, di dalam gelap yang paling dalam, terdengar bisikan pelan. Kutukan itu tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah. Untuk dianggap aman. Mikrofon 2 Radio Horor Official. Karena di setiap cerita yang sudah berakhir, selalu ada satu hal yang tidak ikut selesai. Dan mungkin, malam ini, kamu sedang diawasi juga.